Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 27 Mei 2021, Kamis Pekan Biasa ke-8, disusun oleh Frater Ernst Olaf SVD dan dibawakan oleh Frater Oscar BI SVD. Selamat mendengarkan. Lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Hei bersaudara, hei umat Kristus. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul, "Dalam pengharapan tidak ada yang berlebihan." Setiap manusia terlahir dan bertumbuh dengan beragam harapan yang kerap kali muncul pada situasi dan kondisi tertentu dengan intensitas yang berbeda. Dalam situasi tak memiliki pasangan hidup, tentu orang berharap agar beroleh jodoh. Dalam situasi dompet kosong, tentu orang berharap agar dapat terisi dengan lembaran-lembaran rupiah yang banyak. Dalam keadaan tak dipedulikan, tentu orang berharap agar diperhatikan dengan kasih. Dalam keadaan dilupakan,
tentu orang berharap agar diingat dengan rasa sayang. Pada prinsipnya, harapan mengindikasikan bahwa seseorang ingin beralih dari situasi dan kondisi lama menuju suatu situasi dan kondisi baru yang tentunya lebih baik dari sebelumnya. Tidak ada seorang pun di dunia yang justru mengharapkan satu hal yang lebih buruk dari kondisi sebelumnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Lalu apa yang menjadi harapan bila seseorang berada dalam kondisi tidak melihat, buta seperti Bartimeus? Tentu dia berharap agar dapat melihat. Selama ini ia hidup dalam kondisi panjang kegelapan dengan mengandalkan indera-indera lain yang masih berfungsi secara normal, seperti mendengar, merasa, dan sebagainya. Oleh sebab itu, baginya biru langit, cerah sinar matahari, jingga senja hanyalah hitam pekat. Maka ia tidak menyia-nyiakan momentum berharga tak kala Yesus melintasi tempatnya duduk mengemis dengan berteriak dan memanggil-manggil nama Yesus tanpa menghiraukan orang-orang yang menyuruhnya diam. Dia yakin bahwa Yesus yang didengarnya dari cerita-cerita orang maupun mengadakan mujizat penglihatan baginya. Ia terus berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Sebutan anak Daud ini hendak menunjukkan bahwa dia tahu Yesus adalah Mesias, sebab Mesias berasal dari keturunan Daud. Usaha Bartimeus akhirnya membuahkan hasil. Seruannya sampai ke telinga Yesus. Pengharapannya tergenapi. Ia dapat melihat dan menjalankan hidupnya lagi seperti orang-orang normal pada umumnya. Dari Bartimeus, kita belajar tentang pengharapan yang dilandasi iman yang benar. Bartimeus tahu kepada siapa harapannya harus ditumpahkan dan dengan cara apa ia berjuang mewujudkannya. Kita tentu memiliki beragam harapan yang harus dipisahkan dari keinginan sesaat. Kita tahu seberapa berharga apabila harapan kita terkabul dan tercapai. Namun, kerap kali kita pasrah dan lupa untuk memikirkan cara paling efektif mewujudkan harapan tersebut. Saat dompet kosong, kita berharap dengan kepasrahan total agar terisi dengan sendirinya penuh lembaran rupiah. Tentu tanpa bekerja, tanpa usaha, sekuat apapun harapan kita, dompet kosong akan tetap kosong. Begitupun karir, jodoh, dan sebagainya. Marilah kita belajar mewujudkan pengharapan kita dengan usaha-usaha konkret dan mendasarkannya pada iman yang benar. Semoga. Amin. Hei saudara,
Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai labuan bajo, subat tunggu bago.